Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadis asyara, hadis yang nomor 13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman kalian semua sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri sendiri. Rawahu al-Bukhari wal Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oke, kita masuki daripada hadis yang nomor 13. Jadi dalam hadis ini mengatakan bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman kalian semua sampai apa? Sampai kalian mencintai saudara kalian sendiri. Makna saudara ini siapa? Yang dimaksud dengan saudara itu siapa? Saudara satu muslim. Saudara itu artinya adalah saudara sesama muslim. Jadi seseorang itu tidak dianggap beriman, bukan tidak dianggap beriman, maksudnya tidak, keimanan itu belum absah, belum sah. Jadi mana la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman kalian semua. Di sini maksudnya itu bukan keimanan secara rukun iman ya. Kan kalau rukun iman itu kan iman kepada Allah, iman kepada iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitabnya. Keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Keenam iman kepada takdir. Yang ketujuh iman kepada gak ada. Habis. Jadi bukan dimaksud kalau misalkan kita memaknai di sini, kalau kita tidak mencintai sesama saudara kita yang semuslim, itu maknanya itu bukan berarti kita itu nggak beriman, bukan ya. Tetapi keimanannya itu tidak sempurna. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang seumpama tidak mencintai saudaranya, jangan dikatain kafir, jangan. Ya, itu salah. Tapi yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan imannya itu yang kurang sempurna. Nah, jadi kata Nabi Muhammad SAW, ada hadis yang lainnya di mana khoslatani, ada dua hal, ya, ada dua hal. Yang di mana la saya afdalu minhuma, yang di mana dua hal itu nggak lebih baik dibanding nggak ada yang lebih baik dibandingkan dua hal ini, ya. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan dua hal ini. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah al-imanu billah, yaitu adalah iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah. Yang kedua, wa naf'u lil muslimin, yaitu bermanfaat bagi sesama umat Islam. Jadi dua hal ini tuh gak ada yang lebih baik dibandingkan keduanya. Ya, gak ada dua perkara yang lebih baik dibandingkan keduanya. Makanya dalam hal ini ada yang namanya maslahat, ya, ada yang namanya maslahat. Ada sholat 5 waktu, ada sholat jenazah. Sholat 5 waktu sama sholat jenazah. Lebih dahulu kan mana yang lebih baik dulu, lebih bagus mana sholat 5 waktu sama sholat jenazah? 5 waktu. Sholat 5 waktu.
Tetapi ada kalanya sholat 5 waktu itu ada kalanya sholat 5 waktu itu nggak lebih baik dibandingkan sholat jenazah. Kalau apa? Kalau waktunya masih panjang, kalau orangnya atau mayitnya itu pengen dikubur dan nggak ada yang nyolatin, kalau mayitnya pengen buru-buru dimandikan, nah itu sholat jenazah lebih baik dibandingkan dengan sholat 5 waktu. Maksudnya tuh lebih baik diutamakan gitu ya. Kalau fadilahnya tetap sholat 5 waktu. Maksudnya kalau fadilah yang diutamakan itu adalah sholat jenazah yang terlebih dahulu. Kenapa? Karena hal ini merupakan bagian daripada masalah itu apa tadi? An-naf'u lil muslimin, yaitu bermanfaat bagi sesama muslim. Makanya terkadang hukum itu bisa bisa berganti-ganti tergantung dengan situasi dan kondisi, ya, tergantung situasi dan kondisi. Ada orang yang melakukan sholat tarawih itu sehabis sholat isya, ya. Tapi di beberapa tempat ada juga yang melakukan sholat tarawih itu sehabis jam 2-an, ya. Ada yang jam 2-an, ada yang jam 10-an, ada yang jam 11, ada yang jam 12. Nggak masalah, menyesuaikan tergantung situasi dan kondisinya, nggak masalah, ya. Karena maslahat memang kadang lebih diutamakan dibandingkan dengan hal yang lainnya. Nah, kembali lagi. Yang pertama adalah al-imanu billahi, iman kepada Allah. Yang kedua adalah bermanfaat kepada sesama umat Islam. Oleh karenanya, merujuk daripada hadis yang kita bahas, yakni la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang itu beriman, maksudnya sempurna imannya, jikalau dia belum mencintai sesama saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita cinta nggak sama diri kita sendiri? Cinta. Karena kita mencintai diri kita sendiri, kadang kita kan mengutamakan kebaikan. Kalau buat baju, pilihnya yang bagus-bagus. Kalau buat makanannya yang enak-enak. Pokoknya dipilihnya tuh yang terbaik semuanya. Itu karena kita cinta sama diri kita sendiri. Nah, apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, maka kita lakukan terhadap sesama muslimnya, ya, sesama saudara kita, sesama muslim. Maka dengan kita mengaplikasikan hal itu, maka iman kita termasuk iman yang sempurna, ya. Maka iman kita termasuk iman yang sempurna. Nah, terus bagaimana kalau misalkan dengan orang yang kafir? Apakah ahli di sini, saudara di sini bisa termasuk dengan orang-orang yang kafir? Orang-orang kafir itu saudara kita bukan? Saudara juga. Saudara kita bukan? Saudara manusia. Orang yang kafir saudara kita bukan? Hah? Orang kafir saudara kita bukan? Hah? Saudara bukan? Ya saudara sama manusia aja. Sesama makhluk. Iya, sesama makhluk, ya Allah. Di sini dikatakan al-ula ayyahmila dzalika ala umumil ikhwa hatta yasmilu al-kafiru wal muslim. Jadi termasuk saudara kita juga, yaitu adalah orang-orang yang kafir. Selama apa? Selama kafirnya itu bukan kafir yang memusuhi kita. Selama kafirnya itu kafir yang memang tentram, mentoleransi dan berdamai dengan sesama muslim, itu maka termasuk daripada muslim yang kita juga muslim bagaimana? Kafir yang kita juga cintai. Fayajibu li ahli al-kafir ma yuhibbu li nafsihi.
Maka wajib juga bagi kita kepada saudara kita yang kafir dengan apa yang kita cintai terhadap diri kita. Min duhulihi fil Islam kama yuhibbu li ahli al-muslim dawamuhu alal Islam. Sampai orang tersebut, orang kafir tersebut kita husnuzonkan supaya segera masuk ke dalam agama Islam. Walihada karena adwa bil hidayah lil kafir mustahaban. Dan kalau kita mendoakan orang-orang kafir supaya masuk Islam, itu hukumnya adalah sunnah. Doa semoga Ronaldo masuk Islam, semoga siapa? Ya itulah ya, makanya saya nggak paham lah. Semoga Meggy Z masuk. Jadi Meggy Z tuh udah udah Islam ya? Siapa ya Meggy Z? Saya kurang paham. Semoga ya, semoga masuk Islam. Ya nggak masalah, doakan aja. Dan yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah sesuatu yang kita itu menginginkan kebaikan dan kemanfaatan terhadap orang lain. Tapi jadi kita tuh harus sesama muslim tuh kayak misalnya saudara kita, kayak yang saudara kita di Palestina, saudara kita yang sedang mengalami musibah, yang ada gempa di NTT, yang ada kebakaran di Kalimantan sekarang ini. Nah kita tuh harus sama-sama mendoakan. Kita tuh harus saling mendoakan kepada sesama muslim ya, khususnya atau kepada sesama manusia. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan daripada masalah yang mereka hadapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak lain dan tidak bukan mudah-mudahan mereka semuanya itu bisa mendapatkan kebaikan dari musibah yang menimpanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi berdoa tuh seperti itu ya, berdoa tuh semoga apa yang orang itu atau saudara kita itu ini apa namanya itu diberikan yang namanya kebaikan, diberikan yang namanya manfaat, diberikan daripada yang namanya hal-hal yang lainnya lah ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang doa yang bagus. Soalnya ada doa di mana doanya itu bukan doa yang bagus, tapi doanya itu malah doa yang jelek ya, doa yang jelek. Tahu nggak doa yang jelek itu gimana? Doa yang jelek itu kayak gini, seumpama kita itu berdoanya itu seumpama ada orang fakir ya, ada orang fakir atau ada orang yang miskin. Terus kita berdoa gini, ya Allah, semoga saya jadi orang yang kaya ya Allah, biar orang fakir itu bisa saya kasih uang. Pernah nggak berdoa kayak gitu? Hah? Pernah nggak doa kayak gitu? Enggak. Ya Allah, kasih ya Allah, ya Allah, kasihan orang tua saya ya Allah, hidupnya susah. Semoga saya dikasih rezeki biar saya bisa ngebantuin orang tua saya. Pernah nggak doa itu? Ya Allah, kasihan anak saya menderita, bajunya compang-camping, nggak pernah makan, tiap hari makannya cuma pakai nasi basi sama ikan Gesek. Ikan asin doang, segala macam. Ya Allah, bikin saya jadi kaya ya Allah, biar saya bisa nginiin anak saya. Pernah nggak doa itu? Hah? Pernah? Nah ini doanya doa yang apa ya? Doa yang jahat ya, bukan doa yang baik ya. Kenapa? Karena kita mendoakan orang lain supaya terus-terusan susah, supaya terus-terusan menderita, tapi di satu sisi kita mendoakan diri kita supaya jadi penyelamat orang yang susah. Itu kan nggak baik, ya. Ya Allah, semoga saya ditambahkan rezekinya biar saya bisa bantu orang-orang miskin. Berarti dia masih pengen orang-orang itu nggak tetap miskin kan?
Ya, benar. Kayak MBG itu. Ya. Supaya saya bisa memberikan supaya saya kasih kebaikan sama orang tua saya susah. Berarti dia pasti pengen orang tuanya susah dong, ya kan? Supaya anak saya enggak ini lagi. Berarti anaknya kan berarti didoain supaya anaknya terus-terusan susah, ya. Terus dia pengen minta ke dirinya sendiri supaya nolongin orang yang susah. Nah ini doa-doa yang kurang ajar ya. Maksudnya kurang ajar tuh satu sisi dia pengen dirinya sendiri bagus, satu sisi dia pengen orang lain menderita. Tahu kenapa di dunia ini ada orang kaya? Tahu kenapa di dunia ini ada orang kaya? Karena ada yang miskin. Coba kalau misalkan semuanya orang sama, duitnya semua orang di dunia ini semuanya 1 juta semua. Enggak ada yang kaya, enggak ada yang miskin. Tapi karena ada yang miskin, ada yang Kaya. Karena ada yang kaya, ada yang miskin. Maka agar maka kekayaan itu ya karena memang ada manusia yang lainnya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu berdoa, doanya sih kita merasanya itu doanya doa yang baik, tapi ternyata itu doa yang buruk, itu doa yang jelek, doanya malah ngedoain orang lain supaya terus-terusan jadi susah. Itu nggak boleh, ya. Ya Allah, saya pengen tolong, ya Allah kasih mati itu orang miskin. Ya Allah, semoga aja saya jadi kaya, nanti saya kasih sedekah gitu. Ya berarti kan dia pengen orang itu terus-terusan miskin kan, supaya ditolong sama dia. Buat apa? Ya. Sedangkan Allah itu bukan Tuhan kita doang, tapi Tuhan alam semesta. Ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita tuh, biar kita paham ya, biar kita paham tentang kehidupan. Allah itu bukan Tuhan satu orang, tapi Allah itu adalah Tuhan semua ciptaan, semua makhluk. Maka jangan pernah ngerasa diri kita sendiri itu yang paling utama. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya Allah, kenapa sih saya itu nggak jadi karyawan? Oh ternyata jadi karyawan itu orang yang lain, yang memang dia tuh usahanya lebih keras, atau enggak dia nggak usaha tapi doa orang-orang yang tersayangnya lebih hebat segala macamnya. Ya udah, memang itu berarti takdirnya dia. Ya Allah, kok jualan saya nggak laku, tapi ternyata di belah sana ada jualan yang laku. Ya berarti memang rezekinya di jualan yang laku itu, ya, yang lagi baiknya dan yang lagi memang lagi Allah memberikan. Toh terkadang juga jualan kita juga laku kan, tapi kan kita kan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita tuh terbuai seolah-olah merasa diri kita tuh hidup sendiri di dunia ini semua bukan tentang diri kita, tapi ini semua tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jangan sampai kita itu termakan dengan yang namanya hasud, ya. Jangan sampai lagi termakan hasud. Jadi kan babnya tentang mencintai saudara kita sesama muslim, ya, sama seperti mencintai diri kita sendiri. Nah, jangan sampai kita itu cinta juga enggak, ngedoain juga enggak, ngelakuin yang kebaikan juga enggak, tapi justru malah hasud, ya. Justru malah iri, justru malah dengki sama sesama saudara muslim. Hal ini patut kita tidak boleh, jangan ditiru, jangan diikuti. Udah nggak pernah ngedoain sesama muslim, malah saling iri dan dengki. Iri dan dengki itu terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama, kata Imam Ghazali itu ayat tamanna zawalun ni'ma al-ghair wa husulihi li nafsihi. Hasud yang pertama itu kata Imam Ghazali adalah hasud di mana kita itu pengen orang lain itu gak dapat nikmat, ya, pengen orang lain gak dapat nikmat. Sedangkan nikmat itu adanya di dalam diri kita sendiri. Seumpama contoh, orang lain tuh beli mobil baru, ya, beli mobil baru. Terus kita ngomong, ya Allah, mudah-mudahan tuh mobil kecelakaan, mudah-mudahan tuh mobil dicolong sama orang lain, terus saya bisa punya mobil baru. Wah, ini ya, pengen nikmat
hasutnya itu iri dengkinya itu pengen nikmat yang ada di orang lain justru malah dihilangkan dan pengen nikmat itu ada di dalam dirinya sendiri. Pernah nggak? Berapa kali kayak gitu? Kalau pernah sih pasti pernah ya. Maksudnya berapa kali kayak gitu? Hah? Oh, belum masa. Kalau tanya pernah atau nggak pernah, nggak mungkin, pasti pernah. Cuma pertanyaannya berapa kali? Berapa kali? Hah? Hah? Masa nggak pernah? Pak Ustadz pernah katanya tuh kata Mbak Sumi. Terus yang kedua, ayat taman nazawal nikmatul ghair wa in lam tasil lahu kama idza kana indahu misliha aw lam yakut yuhibbuha wa hada asyrafu minal awwal. Terus yang pertama, yang kedua, itu pengen nikmatnya tuh nikmat yang ada di orang lain itu hilang, tetapi dia nggak pengen hal itu ada di dalam dirinya sendiri. Kalau yang pertama itu pengen nikmat di dalam orang lain itu hilang, terus nikmatnya itu pindah ke dirinya sendiri. Kalau yang kedua pengen nikmat di dalam orang lain itu hilang, tapi dia nggak pengen kalau nikmat itu ada di dalam dirinya sendiri. Jadi dia iri sama orang lain karena punya sepeda baru, ya. Biasanya kita tuh iri sama hal-hal yang nggak penting ya. Misalkan semua jualannya laku atau punya sepeda baru atau dia punya apa gitu lah ya, kadang tuh yang nggak penting itu kadang kita iri, tapi sebenarnya kita tuh nggak pengen sama hal itu. Nah itu yang kedua ya, kayak seumpama dia punya apa namanya ya sepeda baru, punya apa baru yang kita nggak pengen segala macamnya. Nah itu adalah iri yang nomor dua. Walakin yukrahu irtifa'ahu alaihi fil hiddi wal manzilati wa yarda bil musawwati wa la yarda bi ziyadati wa hada aidan muharraman li annahu lam yarda bi qismatillahi ta'ala. Baik, yang ketiga, hasud yang ketiga itu dia nggak pengen nikmat yang ada di dalam orang lain itu hilang, ya dia nggak pengen nikmat yang di dalam orang lain itu hilang. Akan tetapi dia nggak suka ketika orang lain itu lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya. Dia itu pengennya orang lain sama dia, ya. Seumpama kalau kamu miskin, kalau misalkan saya miskin, minimal tetangga saya miskin. Kalau saya susah, saya pengen tetangga saya juga susah. Kalau saya nggak punya mobil, yang penting tetangga saya nggak punya mobil, udah gitu. Orang-orang hasud yang gitu, ya. Terus wala yardo bi ziyadatin wa hada aidan muharram. Dan dia tuh nggak ridho kalau misalkan ada tambahan, kalau misalkan ada ada tambahan atau ada kebaikan di dalam dirinya. Dan ini juga termasuk dengan yang haram. Kenapa? Karena kalau dia tidak ridho dengan hal itu, maka sama seperti dia itu tidak ridho dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu min faman lam yardo bi qismati faqad a'adallahu ta'ala fi qismatihi wa hukmatuhu wa 'ala al-insani ala yu'alija nafsiha wa yahmiluha ala ridho bi qadari wa yukhalifuha bi du'a li adwahi bima yukhallifun nas. Terus bagi orang-orang yang enggak ridho, maka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari sesuatu yang
di luar daripada apa-apa yang Allah berikan. Ya, seumpama jika kita itu tidak itu sama Allah, kita ini tinggalnya di mana? Di bumi. Iya. Buminya ciptaan siapa? Allah. Kalau kita nggak ridho, maka kita itu harus pergi atau menjauh daripada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bumi masih ciptaan Allah, maka kita pergi dari bumi. Terus misalnya ke planet ya, planet apa gitu, Merkurius, itu ciptaan siapa? Allah. Maka nggak boleh tinggal di situ. Terus tinggal di mana lagi? Planet apa lagi? Pluto, planet Pluto ciptaan Allah, maka nggak boleh. Pokoknya kalau kita nggak ridho sama apa-apa ketentuannya Allah, maka disuruh untuk mencari sesuatu yang bukan ciptaannya Allah. Kira-kira bisa temu nggak? Hah? Bisa temu apa nggak? Enggak. Makanya jangan sampai kita nggak ridho sama apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ketiga hal itu, kira-kira ibu-ibu yang mana? Yang gak seneng sama nikmat orang lain, terus pengen nikmatnya ada dalam diri kita, atau gak pengen nikmat itu ada di orang lain tapi kita gak pengen, atau yang ketiga kita susah lihat orang seneng. Ya misalnya apa? Pengennya orang tuh sama aja. Kira-kira ibu yang mana? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada yang dipilih. Nggak pernah dilakukan gitu. Nggak dipilih sih, bukan pilih yang pernah dilakukan. Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Kadang-kadang ada ya yang kayak gitu ya, misalnya kayak kita miskin, terus tetangga kita miskin, kita senang. Maksudnya nggak ngerasa gimana karena ada temennya. Pas yang temennya itu kaya, kita malah jadi kesel. Tiba-tiba dia jadi punya duit, padahal kan mending sama-sama miskin gitu kan, sama segala macam. Itu juga termasuknya hak